Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saloy. Ketemu lagi kita masih dengan saya Alit di Alit Saloy Channel. Bagaimana kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu dalam nikmat sehat dan tidak kurang satu apapun. Jadi di pagi hari ini saya mau mengajak kalian kita cari nikmat sehat ya. Saya mau olahraga pagi, brother. Kebetulan biasa seminggu sekali kalau di hari Sabtu pagi saya lakukan olahraga rutin. Nah, jadi saya mau mengajak ke kalian ya, mengajak kalian itu ke mana? Ke trek olahraga sekalian tempat wisata yang ada di tengah kota Pontianak ini, brother. Jadi olahraganya tidak jauh-jauh ya, masih di seputaran kota Pontianak. Ya ngapain juga olahraga jauh-jauh ya. Nah, jadi nanti saya akan membawa kalian ke waterfront yang ada di pinggiran Sungai Kapuas. Kenapa saya harus membawa kalian ke sana? Ya, kalian tetap saksikan video ini sampai dengan selesai ya. Kita cari keringat, kemudian nanti saya akan memperlihatkan ataupun menunjukkan pada kalian ada apa saja yang dapat kita temui di sepanjang waterfront, tempat warga Kota Pontianak biasa melakukan olahraga pagi. Oke, brother, seperti biasa duduk yang manis, siapkan cemilan, jangan lupa tersenyum dan tetap bahagia. Temani saya pagi ini kita berolahraga ya di sepanjang lintasan waterfront yang ada di pinggiran Sungai Kapuas. Oke, kita lanjutkan olahraga pagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, brother, ini tempat yang saya maksud ya, waterfront pinggiran Sungai Kapuas, Pontianak Selatan ya. Kalau salah mohon maaf ya, brother ya. Pontianak Selatan, Tenggara Selatan deh kayaknya. Persisnya itu ada depan itu ini ya, jembatan Kapuas 1 beserta duplikatnya. Nah, jadi kita mulai olahraga paginya dari sini, brother. Nanti kita akan menyusuri waterfront ini sepanjang berapa kilo realnya nanti saya ukur dengan aplikasi ya. Kita sampai ke Taman Alun-Alun Kapuas, brother. Oke, brother. Sekarang jam 7 ya. Saya akan setel dulu. Nanti sambil kita lihat ada apa saja kita temukan di sepanjang waterfront ini ya. Oke, saya aktifkan GPS dulu. GPS sudah aktif. Pagi ini saya tidak lari, saya mau jalan santai saja, brother. Sambil memperhatikan kalian situasi sepanjang waterfront ini ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Nah, kalau sebelah kiri ini kalian bisa lihat pemukiman penduduk ya, brother. Nah, ini sebelah kiri ini ada pemukiman penduduk. Nah, di sini kita menemukan bangunan yang unik, brother. Ini rumah tua, brother. Ya, ini termasuk rumah yang tua yang ada di pinggiran Sungai Kapuas ini. Ini model rumah panggung ya. Rumah panggung pinggiran Sungai Kapuas, brother, masih bertahan. Kalau tidak salah saya itu tidak banyak lagi, brother. Kalau dulu sini banyak bangunan tuanya ya. Tinggal 2 nih, ini sama ini depan sini, brother. Nah, di depan ini juga ada rumah ya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini termasuk rumah yang unik, brother.
Nah kalau di bawah ini jalan lama ya brother, dulu jalan kayu ya. Bawah ini dulu jalan kayu brother. Semenjak ada pembangunan waterfront ini semuanya digantikan dengan semen ya. Unik kan rumahnya. Akhirnya lagi surut, tidak pasang. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan lah, mudah-mudahan ditangkap kamera ya untuk dasarnya itu. Nah dulu Sungai Kapuas itu sama pinggiran sini brother, persis di bawah rumah-rumah warga ini. Oke, kita lanjut. Nah view-nya yang pasti kalian bisa melihat sendiri Sungai Kapuas yang ada di depan sana brother. Nah di sini ada masjid bagus nih brother, di Kampung Kamboja namanya. Nah ini dia Masjid Nurul Huda Al-Kurdi yang ada di Kampung Kamboja brother, bagus ya, unik ya. Corak atasnya itu mirip bangunan Masjid Jami yang ada di seberang sana. Di sana itu ada Masjid Jami kalau kalian lihat. Itu masjid tertua, masjid bangunan pertama yang dibangun Sultan di Kota Pontianak ini gitu. Tuh, bagus ya. Nah, waterfront ini dulunya dibangun 2 segmen kalau tidak salah saya brother. Ini segmen pertama. Ini kalau pinggiran ini kafe-kafe ya brother ya. Kenapa banyak kafe di sini, banyak rumah makan? Karena selain aktivitas pagi yang digunakan olahraga oleh warga Kota Pontianak, kalau menjelang sore itu di sini jadi destinasi wisata untuk menikmati malam di Sungai Kapuas ya brother. Makanya nanti di sepanjang pinggiran yang sebelah sisi rumah kampung ini banyak kafe-kafe brother, dari makanan ringan sampai makanan berat ada semua. Ya sangat membantu ya semenjak adanya waterfront ini. Masyarakat sekitar itu jadi dapat membuat usaha jajanan ya, usaha jajanan kuliner lah ya, untuk mereka yang berkunjung di waterfront ini brother. Nah kemudian ada fasilitas lain brother. Nah ini musola ya. Jangan khawatir kalian, di sepanjang waterfront ini ada beberapa musola yang dibuat ya sampai ke alun-alun Kapuas sana. Nanti saya tunjukkan, ini satu musolanya brother. Nah kemudian segmen kedua itu yang di Barnanadi ya, Barnanadi sampai ke Pelabuhan Senghi brother. Nah itu segmen kedua brother, yang diresmikan itu pas pergantian tahun menjelang tahun 2023 brother. Tepatnya itu 31 Desember hari Sabtu ya kalau tidak salah saya. Sabtu 31 Desember tahun 2022. Ini kafe-kafenya brother panjang nih. Kalau pagi tidak ada buka ya brother, sepi. Kecuali mereka yang jualan kue-kue jajanan pagi ya, itu pun tidak terlalu banyak yang berjualan. Kecuali kalau sore brother. Sore itu di sini ramai untuk berwisata menikmati sisi tepian Sungai Kapuas ya. Sampai ke sana itu berkampung-kampung ya brother. Kok pinggir-pinggir sana itu kampung. Sampai ke Jalan Tanjung Pura. Nah ini yang jualan kue-kue pagi. Nah sebelah sana juga ada waterfront brother. Nah itu pembuatannya apakah bersamaan dengan segmen 1 yang berada di seberang kota ini atau segmen 2 nih? Saya kurang paham brother. Bagi kalian yang tahu tolong kalian tulis di kolom komentar. Untuk di Pontianak Timur, waterfront Pontianak Timur itu dibuat pada tahun berapa dan selesai, kemudian dioperasikan pada tahun berapa ya. Nah selain warung-warung kuliner yang ada di sisi sebelah kiri ini ya, ini sebelah kanan juga ada kafe terapung brother. Ini macam bawah ini, kelihatan nggak ya? Nah kedai Selembe. Nah, ini opennya nanti sore brother. Halo, kasih tahu. Nih ini kafe-kafe terapung brother, yang persis di atas Sungai Kapuas nih. Jadi ya, yang namanya terapung, kalau ada gelombang kapal, goyang-goyang dia asik gitu. Nah, ini ada beberapa kafe terapung ya, ini salah satunya ini. Ya kalau pagi di sini lumayan bersih brother, karena memang ada petugas kebersihannya juga yang membersihkan
sisa-sisa sampah makanan mereka yang kemarin malam berkunjung ke sini ya. Nah, ini udah disapu kok bagian sini. Ada petugasnya kok, bersih. Cuman ya itu tetap aja ada tangan-tangan usil ya yang mencoret-coret. Nggak tahu nih kalau yang keramiknya ada lepas. Itu karena memang lepas sendiri atau. Nah, ini ada ikon meriam ya, ikon Kota Pontianak Brother. Kota dibuatkan meriam yang ada di pinggiran Sungai Kapuas ini. Nah, ini meriam biasanya dimainkan di malam Lebaran Brother, untuk mengenang ataupun jajak tapak tilas Sultan Pontianak dalam menentukan titik di mana dia harus mendirikan bangunan ataupun bertempat tinggal pertama kali di Kalimantan Barat ini Brother ya. Jadi ada cerita sejarah nih, kalian bisa google sendirilah soal meriam ini. Ini hanya dimainkan di saat malam Lebaran Brother, biasanya difestivalkan. Itu ada tulisan destinasi wisata Kampung Melayu. Ini suaranya pun ampun Brother. Jadi sepanjang Sungai Kapuas ini kalau malam Lebaran banyak warga-warga menaikkan meriam sebesar-besar itu ya. Sepanjangan Sungai Kapuas ini, baik yang di sisi sini sama seberang sana ya. Karena di festival kan Brother ada hadiahnya. Ini rumah-rumah penduduk ini kalau dibuatkan ataupun dicat warna-warni ini lebih bagus ya Brother ya. Jadi tambah lagi spot selfie untuk mereka yang suka-suka foto-foto. Jadikan kampung warna-warni Brother. Tapi warnanya memang satu, kuning ya kebanyakan. Nih kemudian ada surau lagi, beda surau Babus Saadah. Nah, di sini juga ada yang mancing. Ini titik kumpulnya di sini, Brother. Ini ada gerbang utamanya ya untuk di waterfront segmen 1. Bisa masuk dari Jalan Barito, ini depan sana. Nah, bisa juga dari di sini aja. Kalau sana nanti ketemunya di waterfront Senghi. Kemudian nanti di Jalan Irian juga ada, Brother. Kalau di Jalan Irian itu persis di depan meriam tadi, Brother. Nah, itu pintu masuknya juga. Sekarang saya sudah berada di Pelabuhan Senghi, Brother. Pelabuhan tertua di Kota Pontianak, Brother. Dulunya Pelabuhan Senghi ini tidak seperti ini ya. Semuanya jalur ini jalur gertak, Brother, jalan kayu, kecuali jalan besarnya. Nah, di sini tempat perniagaan zaman dulunya ya. Tempat bersandarnya kapal-kapal barang sama penumpang, Brother. Jadi kalau Pelabuhan Senghi ini, kalau sejarah yang saya baca, dibangun itu sekitaran tahun 1930, Brother. Senghi itu adalah nama orang ya. Jadi pelabuhan ini dulunya punya orangnya Tionghoa, Brother. Namanya Teng Senghi. Itu, Brother. Kemudian baru diambil alih oleh kolonial Belanda. Ini bersandar kapal-kapal. Saya dulu ingat waktu kecil-kecil kalau mau pergi Tapang itu melalui pelabuhan ini ya, Senghi, naikin kapal-kapal kayu ini, Brother. Sebelum ada jalan, sebelum terhubungnya jalan darat ya, sama kapal-kapal ekspres yang sekarang sudah gulung tikar atau apa, nggak pernah jalan lagi itu kapal ya, kapal penumpang ekspres. Nah, sebelah sana itu banyak bangunan tua, Brother. Sana di luar jalan kita, jalan raya ke Pelabuhan Senghinya sudah saya tunjukin. Sekarang kita ambil jalan luar, pinggiran itu ada bangunan tua juga, Brother. Nah, kalau kalian pernah nonton video saya sebelumnya ya, terakhir saya ngevlog di Bukit Rel yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Kalian bisa lihat videonya, baru tayang kok, baru seminggu yang lalu. Nah, di mana tempat itu adalah tempat apa sih namanya, penggalian atau apa, saya nggak tahu ya. Tempat orang-orang Belanda itu mengangkut-ngangkut batu, Brother, melalui menggunakan lori ya, maka disebut Bukit Rel.
Lori itu berjalan di atas rel. Batu-batu tersebut tuh dibawa ke Senghi ini, brother, untuk dibuatkan jalan. Sama batu-batu tersebut ditempatkan di Jalan Katulistiwa, dibuatkan jalan Katulistiwa yang mengarahkan ke bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, brother. Nah, kemudian selain dibuatkan jalan Katulistiwa, batu-batu tersebut dibawa ke sini, brother. Cuman persisnya saya nggak tahu itu. Persisnya itu jalan yang mana dibuatkan? Apakah jalan raya ini atau jalan pelabuhan tadi ya? Saya sebanyak-banyak saya baca itu nggak ada yang menerangkan batu itu dibawa ke Senghi itu untuk jalan yang bagian sininya, jalan rayanya, atau untuk jalan di Steher pelabuhan Senghi tersebut. Nah, ini salah satu bangunan tua ya, brother. Ini bangun lama nih, brother. Dulunya ada beberapa, brother. Sekarang ini tinggal satu, itu pun bagian atasnya aja ya. Ini 2, nggak tahu ini rumah siapa nih ya. Saya pengen tahu tuh kalau rumahnya Pak Senghi itu di mana, apakah di bagian sini juga ya? Nah, di sini ada, apakah ini rumah tempat ibadat ya? Ini Kuning Agung, brother. Ini termasuk cagar budaya juga, brother, bangunan tua yang ada di kota Pontianak. Ini bangunan orang-orang Tionghoa zaman dulu ya. Mantap. Bagi kalian yang tahu historis tentang bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar pelabuhan Senghi ini, bantu cerita di kolom komentar, brother. Ini pintu gerbang utama masuk ke pelabuhan Senghi, brother. Itu tempat penumpang kapal yang mau ke kecamatan sekitaran Kota Pontianak, tapi masuk ke Kabupaten Kuburaya ya, semacam Terentang, maksudnya di situ, brother. Nah, kapal wisatanya seperti itu ya, brother ya. Ini sudah ada beberapa video yang saya buat jalan-jalan menggunakan kapal wisata pinggiran Sungai Kapuas ini ya. Silakan kalian mampir ke channel saya, kalian tonton lah. Jangan lupa subscribe, kemudian like kalau kalian suka. Nah, ini yang namanya waterfront segmen 2 ya, yang menghubungkan dari Barnanadi ke pelabuhan Senghi, brother. Nah, kalau di sini kalian akan banyak menemukan steher penyeberangan ya. Salah satunya ini. Nah, ini tempatnya tuh motor-motor air. Kalau kalian dapat lihat ini warga-warga. Ini bagi kalian mau menyeberang dari kota sini ke kota seberang ataupun sebaliknya, brother, menggunakan motor speed, transportasi legend juga ya, dari zaman dulunya yang digunakan masyarakat pinggiran Sungai Kapuas, menghubungkan antara kota satu dengan kota satunya. Nah, kalau ini udah masuk pasar Kapuas besar, brother, sebelah sana ya. Kapuas termasuk pasar lama juga, brother, pasar tradisional. Di situ menjual ya baju-baju, kemudian alat-alat industri, semuanya ada di pasar Kapuas besar ini. Nah, di sini banyak taman-tamannya, brother. Jadi asik ya untuk sore hari lah. Kalau pagi kita berolahraga di sini, tapi kalau untuk sore hari kalian akan bisa bersantai bareng keluarga, teman, ya, sambil jajan-jajan. Di sini nanti sore banyak jajanan, brother. Kalau pagi itu belum terlalu banyak jajanan yang buka, karena memang mereka lebih potensinya itu sore hari ya, saat banyak warga yang berkunjung ke sini. Nah, di depan sana juga ada steher juga ya. Ini namanya Taman Parit Besar. Nah, ini dibuatkan taman juga oleh pemerintah. Dulunya nggak kayak gitu, lorong biasa, brother.
Nih kan banyak tempat-tempat duduk ya, tempat tamannya ya. Enak nih santai sore di sini. Nah, kalau di sini bangunan yang di pinggiran waterfront ini diwarna-warnain kayak gini, brother. Nah, ini kan kayak gini seru ya. Jadi mempercantik, brother. Ya, seharusnya di waterfront yang pertama tadi di sana dibuatin kayak gini juga ya. Tuh, brother. Coba kita. Saya ambil foto dulu. Nah, di sini juga ada dermaga stair yang agak besar ya. Ini lebih untuk motor-motor klotok, brother. Kalau ini namanya motor klotok ya. Motor klotok pengangkut barang-barang juga yang akan dibawa ke pasar nih. Ini pasar ya, brother. Persis ini pasar. Nah, ini ada lorong pasar. Nah, di sini. Yuk, kita lihat bawah, yuk. Mau hati-hati, brother. Nah, airnya agak surut, jadi dermaganya agak turun. Nah, ini termasuk selain untuk apa ya, kapal-kapal yang pengangkut barang-barang, juga kapal penumpang nih, brother. Ini kayaknya ke Kabupaten Kuburaya ya. Semacam Sungai Ambawang, mungkin salah satu dermaganya di sini nih. Atau ke arah Landak, brother. Nah, di depan sana kan Sungai Landak. Saya juga sudah membuatkan videonya untuk kalian, silakan kalian nonton. Kalau ini Sungai Kapuas, itu cabangnya Sungai Landak, brother. Nah, mungkin motor air ini motor klotok. Kalau ini sebutannya motor klotok ya, brother, bukan speed. Sana ada orang mancing. Nah, ini bisa jadi ini menghubungkan ke Kabupaten Kuburaya sama Kabupaten Landak, brother. Tuh, banyak mancing kok sini, brother. Coba, udah ada dapat, Pak? Udah ada naik belum? Ya. Ikan apa itu, Pak? Ikan Juara, bukan? juara. Juara ya? Banyak juara sini, Pak? Biasanya tuh. Nah, kalian bisa mancing di atas kapal nih, mancing di sini. Kalau lagi nggak jalan kapal motor air klotoknya ini, kalian bisa mancing di situ tuh. Nah, kita naik lagi. Nah, ini pos dermaga Kapuas Besar, pos jaga. Oke, nah jadi barang-barang itu dinaikkan ke pasarnya nih, brother. Macam gas-gas ini. Jadi bukan hanya mereka mengantar, tapi juga mengambil barang dari pasar Kapuas Besar nih, brother. Jadi menghubungkan ke desa-desa yang memang jauh ya, melalui jalan darat ya, terisolir ya. Bisa tapi jauh. Jadi mereka menggunakan transportasi air ini mungkin karena lebih dekat ya. Jaraknya itu lebih dekat dan lebih cepat sampai, brother. Kalau kalian mau ngopi-ngopi pagi di pinggir Sungai Kapuas ini salah satu warung kopi yang ada buka di sini ya. Ini view-nya langsung ke pinggiran Sungai Kapuas, brother. Mau sarapan? Nah, kalian bisa sini. Ini warung kopinya, brother. Ini pagi-pagi ramai, brother. Bukannya sampai malam. Tapi kalau malam biasanya sudah tidak ada lagi makan besarnya ya. Palingan hanya gorengan-gorengan sama menikmati secangkir kopi dan minuman lainnya. Nah, ini, brother. Ini ikon waterfront segmen 2-nya ya, yang dari Bananadi ke Pelabuhan Senghi, brother. The Lakeful Pontianak, The Equator Riverside City. Itu juga ada warung sarapan ya. Banyak kok di sini, brother, untuk sarapan ya. Nah, kalau di sini ini saya tunjukkan kapal wisata. Ini bisa digunakan untuk kalau kalian mau mengadakan rapat ya. Nah, di bawah tuh ada yang mancing. Ini kalau kalian mau rapat ataupun acara keluarga, kalian bisa sewa kapal ini, brother. Dia udah paket dengan makanan dan lain-lainnya, brother. Dan bisa juga dibawa mengelilingi Sungai Kapuas ini ya.
Tergantung kalian mau mengambil paketnya paket apa. Ini salah satunya ini. Apa namanya itunya? Saya tunjukin. Nama kapalnya. Nah, di sini ada yang mancing itu. Ini nama kapalnya, Cafe Nurifwat Cafe Nurifwat Wisata Pinisi Katulistiwa. Itu kan menerima charter sewa ultah, rapat, reuni dan lain-lain. Nah, kalau ini bangunan baru, cuman saya nggak tahu nih. Kayaknya musola juga deh, tapi belum difungsikan, brother. Ini bangunan baru ini. Ini kita sudah mau mendekati Kapuas Indah ya. Kapuas Indah itu salah satu kawasan pasar lama juga, brother. Yang sekarang sudah dialih fungsikan menjadi pusat pelayanan apa tuh? Mall pelayanan ya untuk masyarakat warga Kota Pontianak. Nanti kita lihat di sana tempatnya. Itu aja nih gini view-nya nih. Jadi kalau sepanjangan ini, brother ya. Ini pasar, brother. Kapuas besar sama parit besar. Tuh termasuk pasar tua, pasar lama yang ada di Kota Pontianak. Ini banyak taman yang bersih ya, brother ya. Ini yang dibersihkan di sini. Kalau nggak ada petugas kebersihannya pasti sampah sudah menumpuk. Nah, di depan ini sebutannya kapal Bandung, brother. Rumah sungai berjalan, brother. Ini ya. Ini juga bisa kita gunakan kalau kita mau ke daerah hulu ya. Bagian hulu Provinsi Kalimantan Barat itu mungkin bagian timur ya. Nah, ini kapal-kapalnya. Sampai di sini udah 2 km, brother. Bang, ini mereka ABK kapal-kapal ini, brother. Nah, ini kapal-kapalnya seperti ini. Ini juga mengangkut barang-barang ya dari dermaga Kapuas Indah, brother. Nah, ini Kapuas Indah namanya, brother. Di depan itu adalah Pekong tua ya, vihara tertua di Kota Pontianak, brother. Nah, di sini juga muatan penumpang ke Kabupaten Kayong Utara sama Ketapang ya. Naiknya dari kapal-kapal sini, brother. Nah, ini kita sudah memasuki Bardanadi, brother. Bardanadi, masih di depan sana. Ini Kapuas Indah. Nah, ini pusat pelayanannya ini. Dulunya ini semacam mall ya, brother. Mall tua. Mall pertama yang ada di Kota Pontianak. Nah, ini brother. Nah, ini dulunya itu bangunan tua, brother. Bangunan mall tua, tempat jualan pakaian-pakaian ya. Sekarang sudah dialih fungsikan menjadi pusat pelayanan masyarakat Pasar Kapuas Indah. Nah, di sini, di atasnya juga ada warung kopi, brother. Warung kopinya di sini. Tapi kalau kalian ngopi di situ, view-nya langsung ke sini juga, ke Sungai Kapuas. Nah, ini kan banyak tas-tas para penumpang yang akan menaiki, nggak tahu nih, motor speed nyebrang ke sebelah sana atau naik motor klotok ke mana, Kabupaten Kayong Utara atau ke Ketapang, brother. Sini naiknya. Guys, banyak anak-anak kecil kan berolahraga pagi itu di akhir pekan, mengasihkan, brother. Nah, Bardanadi itu di depan itu yang ada kapal feri penyeberangan itu, brother. Dan itu kalau kita terus menghubungkan kita ke Pelabuhan Dwi Kora, brother. Pelabuhan kapal penumpang beserta peti kemas ya. Nggak tahu kalau Dwi Kora ini masuk internasional atau bukan. Oke. Jadi selain kalian yang menggunakan fasilitas umum ini untuk jalan ataupun berlari ya, jogging, kalian yang suka goes juga boleh melintasi jalur ini, brother. Tapi tetap ingat, harus hati-hati
hormati pengguna yang lain, karena pastinya kalau di saat weekend ramai ya. Jadi kalian tidak bisa seenaknya untuk ngebut-ngebutan di sini. Nah, sekarang kita sampailah di ujung waterfront Kota Pontianak Brother yang berada di sisi apa sini ya? Sisi bagian kota ya, pusat kota Pontianak ya, dan Pontianak Selatan ya. Kalau Pontianak Timur nanti sebelah sana, Bro. Nanti kita review juga bila ada waktu. Saya akan bawa kalian jalan-jalan ke waterfront yang ada di sekitaran Pontianak Timur. Nanti melintasi kampung tertua di kota Pontianak, kampung yang pertama kali dibangun Sultan Pontianak pada zamannya. 2,30. Oh iya, karena kan tadi di pelabuhan Senghi-nya itu bukan waterfront ya, Brother, itu hanya pelabuhan. Kalau waterfront itu kan yang putusnya itu di pelabuhan Senghi itu, Brother. Baru nyambung lagi ke dari segmen waterfront segmen 1 sama waterfront segmen yang kedua, Brother. Jadi titik terakhirnya di sini ya. Persis di penyeberangan Bardanadi. Dari kota Pontianak ke Pontianak Utara. Sana itu Pontianak Utara, Brother. Kalian bisa naiki kapal feri ini yang menggunakan kendaraan roda 2 roda 4 kalau kalian berjalan kaki. Kalau kalian tidak mau menaiki feri, kalian bisa naik motor speed ya. Nah, di sini tempat tunggunya. Cuman belum ada, motor speednya masih kosong. Mungkin lagi nyebrang. Nah, itu di sana itu baru datang itu. Oke, saya akan bawa kalian ke sana. Jadi kalau untuk waterfrontnya panjang persisnya nanti saya tuliskan di deskripsi ataupun di video ya. Yang pasti ini ujung akhir yang ada di Bardanadi, Kota Pontianak Brother. Nah, di sini persis di dermaga penyeberangan. Nah, kalau di atas ini bukan lagi waterfront tapi menghubungkan ke Taman Alun-Alun Kapuas. Saya akan bawa kalian ke sana. Tapi tidak lama ya. Setelah itu saya akan closing, Brother. Kita naikin ke atas itu. Di sini juga ada taman kecil, tempat anak-anak bermain sama apa namanya itu, panjat tebing mini ya. Nah itu, kalian yang suka panjat tebing, anak-anak yang suka panjat tebing itu bermain basket bisa di sini, Brother. Tuh. Oke, kita melihat Kota Pontianak dari atas, Brother. Oke, Brother, sekarang sampailah kita di atas penyeberangan jembatan yang menghubungkan dari waterfront ya menuju ke Taman Alun-Alun Kapuas, Brother. Situasi atas itu seperti ini. Di sana Kota Pontianak, Brother ya. Itu Jalan Tanjung Pura. Ini Sungai Kapuas. Ini kapal ferinya di sini. Nah, di bawah inilah alun-alun Kapuas, Kota Pontianak, Brother. Di sana ada yang senam itu. Kalau ini bekas ini ya, mimbar MTQ, Brother ya. Tahun berapa itu saya lupa ini. Situ juga ada Tugu Katulistiwa Mini, Brother. Itu hanya sebagai duplikat ya, bukan yang asli, Brother. Yang aslinya itu ada di seberang sana, masih jauh. Di bagian Pontianak Utara, Brother. Nah, Dwi Kora itu di situ. Nah, kapal ferinya sudah mulai lepas tali ya. Perjalanan palingan hanya sekitar 3 menit, Brother. Yang nunggunya lama. Nunggu muatnya itu sama bongkarnya agak lama. Nah, Dwi Kora itu depan sana, Brother. Itu kan banyak kapal-kapal besi ya. Kapal-kapal barang juga, penumpang juga di situ, Brother. Nah, jadi begitu ya, Brother ya, untuk video olahraga pagi
saya di hari Sabtu ini ya, di weekend saya akhiri sampai di sini, brother. Jadi kalian bisa lihat sendiri seperti apa waterfront ataupun fasilitas umum untuk masyarakat Kota Pontianak berolahraga ya, brother ya. Jadi waterfront yang ada di Kota Pontianak ini selain untuk olahraga, kalian juga bisa menggunakannya untuk berwisata ya, wisata di sore hari menjelang pergantian sore hari ke malam hari ya. Nah, kalian bisa menikmatinya tuh bisa menikmatinya di sepanjang waterfront Sungai Kapuas ini, brother. Nah, kalau untuk waterfront yang berada di kawasan Pontianak Timur, nanti saya akan buatkan videonya apabila saya ada main-main ke sana ya. Saya belum ada waktu ke sana nih, brother. Kalau untuk tepian Sungai Kapuas dan landanya sudah saya buatkan videonya. Bukan hanya di sini saja fasilitas umum yang bisa digunakan warga Kota Pontianak untuk olahraga ya, masih ada taman-taman yang lain ataupun trek-trek jogging yang ada di sekitaran Kota Pontianak ini, brother. Cuman ini adalah salah satunya, brother. Salah satunya ya di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menemani saya olahraga pagi ya. Terima kasih juga kalau kalian suka dengan video-video saya, bantu subscribe-nya, kemudian tekan tombol like, kalian share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Bagi kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga penyakit kalian diangkat dan digantikan dengan kesembuhan, brother. Ya, rezeki kalian dicukupkan, dimurahkan. Kemudian kalian yang masih mempunyai banyak hutang, ya semoga Allah bantu menyelesaikan, melunaskan hutang-hutang kalian. Kemudian kalian yang mempunyai banyak masalah, ya semoga Allah juga membantu menyelesaikan masalah-masalah kalian, hajat kalian yang belum tersampaikan. Semoga Allah bantu mengabulkan hajat-hajat kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian di video kali ini ada informasi yang salah ataupun tidak tepat ya, ataupun yang keliru. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan bantu dikoreksi di kolom komentar yang beredar agar penonton-penonton yang lainnya tidak salah menerima informasi, brother. Ya, bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh, semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleh. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.